Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi. Bertemu lagi dengan saya setelah sekian abad tidak berjumpa. Di antara pebukitan-pebukitan, saya terbetik sama sebuah pertanyaan dari salah seorang kawan di Uganda yang bertanya, kalau pakai bahasa kita nih ya, Bray, kayak gimana sih cara menjalani hidup yang baik? Pertanyaannya kan biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa gitu, nggak perlu harus berpikir keras menggunakan teorema fisika paling kiwari, rumus-rumus matematika, membaca buku-buku kelas berat, nggak perlu. Tapi pertanyaan ini memang sangat pantas dijawab dan layak direnungkan oleh kita semua, bukan hanya saya. Dan saya berharap dulur-dulur sekalian yang ada di santero dunia sekarang mesti juga sedang berpikir yang sama dengan cara dan skalanya saja yang berbeda-beda. Nah, itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Paling tidak sambil menunggu saya menjawab, kalian mulai memanggil lagi memori dari masa-masa terdahulu, sejak kemudian mulai aktif menggunakan akal, masuk sekolah, mungkin sampai tingkat universitas, ada yang mungkin sudah menikah dan memomong anak, percaya atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak mau, ditepis atau tidak. Pertanyaan kayak gitu pasti muncul. Dan perangkat atau piranti yang digunakan akan bertambah banyak seiring perjalanan usia. Ada yang menggunakan agama, ada yang menggunakan sains, ada yang menggunakan kebudayaan atau warisan-warisan peradaban dari masa lalu. Segitu pengantar dari saya. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nyalakan rokok dulu. Pertama, kita bisa memulainya dari perangkat berpikir yang diberikan Tuhan pada semua manusia. Biasanya itu berhubungan dengan akal budi, kalau kata para filosof Yunani di Eropa atau di Timur ya. Kita kenal beberapa tokoh yang sering menarasikan itu semacam Immanuel Kant, Thomas Hobbes, ada Thomas Paine dari Amerika, terus ada Ki Hajar Dewantara, ada Sosro Kartono, ada Ki Ageng Suryo Mentarang. Itu hanya untuk menyebut beberapa nama. Kawan-kawan bisa merujuk karya-karya mereka untuk memperdalam apa yang sekarang sedang saya sampaikan. Tapi kira-kira begini, berhubungan dengan akal budi itu tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak mengasah nalar kita secara logika. Bisa logis matematis atau menggunakan logika tradisional. Jika A maka B, gitu ya. Seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti di puncak-puncaknya itu adalah ketika kau berbuat baik pada orang lain akan berbuat baik padamu. Nah, itu salah satu tahap menuju ke puncaknya. Tapi nanti di puncak tertingginya adalah ketika kau berbuat baik pada orang lain, maka sesungguhnya kau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Nah, itu namanya pencapaian akal budi. Mereka menyebutnya morality, kita menyebutnya moralitas. Etika ada di sebelah kirinya. Agama Islam, kalau kita menggunakan sudut pandang agama, yang kedua tadi kan yang pertama, yang kedua itu menyebutnya sebagai akhlak atau akhlakul karimah. Itu bisa dikembangkan sendiri seiring perjalanan usia, dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisi dan keadaan. Ada hal-hal di mana kita harus melakukan itu, diminta atau memang kita yang terpanggil untuk melakukannya. Sederhana kan?
Tapi jangan anggap remeh, yang sederhana ini justru yang paling indah. Silakan buktikan ketika kau punya kelebihan material gitu ya. Lihat ada orang di jalan sedang susah payah mendorong gerobak mengais rezeki untuk dirinya dan mungkin keluarganya. Kelebihan rezeki yang ada di tanganmu itu serahkan saja pada dia berapapun yang kau mau, tanpa harus memberitahu siapa namamu dan menunggu dia mengucapkan terima kasih. Nanti buktikan sendiri apa yang terjadi pada dirimu. Itu yang saya maksud ketika kau membantu orang lain, sebenarnya kau sedang menolong dirimu sendiri. Jadi kalau kita bilang saya sedang menolong orang lain, dicari dari berapa perkara pun belum tentu orang yang kau bantu merasa dibantu. Makanya kalau prinsipnya begini, biasanya orang-orang akan mengalami kekecewaan mendalam ketika orang yang dibantu tidak membalas kebaikannya, karena dia merasa sedang berbuat baik. Begitu. Itu namanya kan berharap pada pamrih. Sementara tujuan kita ini kan bukan menuju ke sana, dan semua kita juga pasti tahu lah dimanapun tinggal dan lahirnya, besarnya, semua orang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Wong kita sama kok, matanya sama, kulitnya sama, beda warna, dagingnya sama, pikirannya sama. Maksudnya bukan kita punya pikiran yang sama, bukan, kita semua punya pikiran gitu. Perasaan yang sama, kita semua punya perasaan. Artinya kalau Anda bersedih, saya bersedih. Kalau Anda senang, saya senang. Jadi kalau Anda marah, saya juga marah. Itu yang saya maksud. Tapi yang ingin kita tujukan tadi bagaimana ceritanya, bagaimana caranya ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak berharap pada pengakuan orang lain. Kita nggak meminta apresiasi orang lain. Nah, itu yang menjadi fokus dari apa yang sudah kita kaji sekarang. Itu salah satu caranya. Dalam banyak hal, berkeluarga, di keluarga, bersaudara, dengan teman, bersahabat, di tempat kerja, atau di masyarakat. Bukankah teramat banyak hal yang kemudian terjadi dan itu semua bersinggungan dengan nalar kita? Ya kan? Yang kedua, bukankah dalam banyak hal dari semua elemen yang tadi saya sebut terkait dengan kehidupan kita pribadi, bukankah kemudian itu akan menyeret soal dalam perasaan kita? Dan bukankah kemudian dia atau perkara-perkara itu akan tersimpan atau mungkin menggores hati kita? Nah, itu fakultas yang bisa kita gunakan. Mau kemudian kita menggunakan agama, contoh agama saja. Agama kan menganjurkan kita berbuat baik. Secara mudahnya gini, memangnya kalau waktu kecil, sebelum kita benar-benar mendaku sebagai orang yang beragama, apapun agamamu gitu ya, ketika kau berbuat baik pada kawan-kawanmu atau pada siapapun, apa ada terpikir di kepala kita bahwa kita ingin mendapatkan pahala, bahwa kita, ya kecuali memang dari kecil memang sudah didoktrin begitu ya. Tapi maksud saya, ketika kita membantu kawan yang terjatuh saat main bola gitu, untuk membantu dia yang terluka, itu kan kita nggak butuh dalil agama. Itu yang saya maksud akal budi. Nah, sayangnya pada perkembangan selanjutnya dalam kehidupan kita, wilayah-wilayah ini seperti kemudian menjadi kabur. Kayak seolah-olah apa-apa itu harus berhubungan dengan dan dikait-kaitkan dengan agama. Bukan agamanya yang salah. Bukan. Agama itu kan toh tuntunan. Tuntunan bagi orang-orang yang ingin belajar. Salah satu perangkat yang diberikan Tuhan kepada peradaban manusia yang pernah rusak. Wajar kemudian agama-agama itu turun di peradaban-peradaban yang hancur lebur. Kenapa agama tidak turun di misalnya Nusantara, di Afrika? Tapi kenapa agama itu turun di Timur Tengah? Ya itu yang tadi saya maksud. Ketika kita gagal memahami agama sebagai sebuah perangkat peradaban gitu ya. Jadi kita menganggap agama ada the one all at once, satu-satunya yang bisa kita tuju. Padahal kalau diteliti lebih dalam,
hampir semua nabi-nabi ini, para penganjur ini tidak membawa agama. Mereka membawa misi ketuhanan. Mereka membawa misi kebenaran dalam kehidupan. Nah, pencarian pada kebenaran itulah yang bisa kita pegang sebagai modal menjalani hidup. Itu bro, itu yang saya maksud. Itu pencarian kebenaran melalui akal budi. Terus kemudian pencarian pada apa yang disebut kebahagiaan. Pada konten-konten sebelumnya saya udah menjelaskan itu. Kalian bisa mencarinya atau tidak sama sekali ya nggak apa-apa, tapi yang jelas itu pernah saya bahas. Jadi pencarian kebenaran, pencarian kebahagiaan, pencarian tentang kesejatian diri. Itu yang ketiga. Nah, ada wilayah-wilayah lain yang kemudian akan bisa kita selami setelah kita melewati fase-fase itu. Fase-fase di mana ketika kita berbicara dengan orang lain, kita tidak perlu lagi bertanya apa agama yang dia anut, terus lulusan sekolah atau kampus mana, sedang bekerja di mana, dia anak siapa, bibit, bebet, dan bobotnya tidak menjadi penting lagi. Karena yang kita hadapi adalah manusia, bukan anak siapa, bukan keturunan siapa. Kita berhadapan dengan sesama saudara, setanah, seair, seapi. Makanya dalam bahasa Sunda, saudara itu sedulur ya, saudara, satu udara kita hirup, itu makanya jadi saudara. Kita sama-sama dari tanah, unsur pembentukan tanah, air, api, dan udara, dan kemudian kita hidup dengan udara, makanya disebut saudara. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika sudah sampai di fase itu, dan mungkin kalian akan segera membuktikan apa yang saya sampaikan ini ketika kalian sudah sampai di fase itu dengan tiga hal. Tiga hal ini seperti terdengar agak saintifik, padahal bukan. Karena ia memang diteliti oleh para saintis, tapi bukan berarti ini saintifikasi. Karena di negeri kita sudah terlampau banyak orang yang melakukannya, dan kita nggak berhasil menandai mereka, tapi mereka berhasil menjalani kehidupannya dengan baik. Kuncinya itu namanya merayakan kehidupan. Itu kuncinya. Tolong dibedakan kehidupan dengan hidup. Kalau hidup itu tidak kenal mati, itu yang jelas. Yang mati itu yang lahir. Tapi yang hidup itu enggak mati. Karena di dalam kopi ini ada hidup, maka dia bisa saya nikmati dengan rasa. Karena di alam raya ini ada hidup, maka kita bisa menikmati keindahan. Karena di dalam diri setiap orang lain ada hidup, kita bisa menemukan kehidupan. Jadi kehidupan itu segala yang berhubungan dengan hidup itu sendiri. Hidup itu tumbuh, membuncah, membesar, tinggi, melampaui segala batas, menembus sekat-sekat. Itu kehidupan. Jadi ketika kita merayakan kehidupan, itu artinya apapun yang berhubungan dengan hidup yang diberikan Tuhan padamu, rayakanlah. Maksudnya gimana? Ya dirayakan. Sedih, jangan buru-buru ditepis. Kan di balik kesedihan ada kesenangan, di balik keburukan ada kebaikan, di balik segala-gala itu pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Kan begitu aja. Betul kan begitu? Nah, karena begitu, keduanya ini yang saling bertolak belakang ini tidak bisa ditepis satu di antaranya. Nggak bisa kita hanya ingin senang tapi nggak mau susah. Nggak bisa kita hanya ingin menjadi baik tanpa belajar dari keburukan. Nggak bisa kita menjadi benar tanpa belajar dari kesalahan. Jadi keduanya ini justru satu kesatuan yang utuh yang harus kita rangkul, harus kita rayakan. Jadi ketika ada orang membuatmu sedih, padahal seharusnya orang lain tuh nggak bisa membuat kita sedih, karena yang mengizinkan dirimu sedih itu dirimu sendiri. Orang lain mungkin bisa ngomong apa saja, tapi kalau kamu tidak menganggap itu sebagai hal yang penting untuk kamu cerna, mungkin kamu tidak akan sedih. Itu yang saya maksud. Sebaliknya dengan yang lain, senang, marah, kecewa, dan lain-lain. Kecewa sumbernya gampang. Kalau kita terlalu banyak berharap pada orang lain dan harapan itu tidak tersampaikan atau tidak terwujud, sudah pasti itu akan kecewa, ya kan? Nah, jadi tidak usah berharap pada siapapun.
Toh mereka juga berharap pada yang lain. Lebih baik berharap pada yang maha mewujudkan. Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan yang maha kuasa. Itu yang saya maksud. Jadi secara garis besar, rayakanlah kehidupanmu yang hanya cuma sekali dan tidak akan terulang lagi. Ini di luar obrolan kita bahwa nanti kemudian kalau kita gagal menjalani kehidupan, kita akan diberi kesempatan menjadi apa, itu yang saya tidak akan bahas. Tapi yang jelas, merayakan kehidupan ini menjadi sulit bagi yang tidak punya konsep berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Karena masih berharap kalau bisa nggak usah sedih, kalau bisa nggak usah susah, kalau bisa nggak usah kecewa, kan begitu. Dia lupa manusia itu nggak bisa lepas dari kayak gitu, mau sampai kapanpun, bahkan di usia yang paling senja sekalipun, toh dia sudah sampai di tingkat tertentu, selama belum mencapai pencerahan, hal-hal kayak gitu pasti terjadi pada dirinya, bukan terjadi dalam kehidupan. Kan apa yang digelar Tuhan dalam alam raya ini memang untuk kita renungkan, untuk kita rasapi, kita gali maknanya, kita cari rahasia-rahasia yang terpendam di dalamnya. Itu yang saya maksud. Jadi ketika kau berhasil membaca pagelaran alam ini yang diciptakan oleh Gusti Maha Kuasa, itu tandanya kau sudah bisa merayakan kehidupan. Nah itu bentuknya pencerahan ya. Pencerahan itu masuknya ke wilayah kesadaran, consciousness. Kalau menurut Sigmund Freud ya, atau psikolog-psikolog modern dari barat. Nah, wilayah yang saya ingin tawarkan atau ajak dari saudara-saudara sekalian adalah kita punya 3 hal lain yang sebenarnya sudah jalan dan berfungsi, tapi kita nggak sadari. Kalau kita nggak sadari saja sudah begitu, bagaimana kalau kita menyadarinya dengan penuh sadar? Apa itu? Dulu pada abad ke-20 akhir ya, paruh 20 akhir, ada satu ilmuwan yang kemudian mati naas padahal dia teramat sangat jenius, namanya Nikola Tesla. Kata Tesla begini dalam bahasa Indonesia, untuk memahami rahasia dari alam semesta, pelajarilah olehmu frekuensi, vibrasi, energi. Saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan itu karena itu urusan kalian sendiri, silahkan digali. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja. Suara yang muncul di sekitar kita, kalau di situ terdengar suara jangkrik atau percikan air gitu ya, itu kan dari rambatan suara kalau kata kita gitu ya. Itu yang bekerja kan frekuensi itu. Atau ketika Anda mendengar suara saya lewat gawai yang Anda pakai atau PC yang ada di rumah atau di kantor, itu kan lewat frekuensi. Nah, itu frekuensi. Kalau vibrasi bagaimana? Vibrasi itu getaran ya, getaran. Ada dentuman bom atau dentuman suara, petir menggelegar, atau suara orang marah di telinga kita. Itu vibrasinya bisa sampai kemana? Ada yang sampai ke dalam hati, ada yang keluar begitu saja, ada yang menyentuh otak. Itu vibrasi. Terus 2 hal ini sebenarnya kan terjadi dalam kehidupan kita keseharian. Contoh bagi yang sedang jatuh cinta, atau bagi yang sudah mencintai, bagi yang sedang pacaran, atau bagi yang sudah berkeluarga bahkan punya anak. Dengan frekuensi dan vibrasi inilah kita kemudian menjadi cocok atau menjadi yakin kalau orang yang ada di depan kita itu adalah orang yang cocok menjadi pasangan hidup kita. Ayah atau calon ayah atau calon ibu bagi anak-anak kita. Itu tanpa kita sadari. Kalau ilmuwan muslim menyebutnya sebagai alkimia atau kimia itu saadah atau kimia cinta. Karena kimia cinta ini bergerak dari 2 hal itu, vibrasi dan frekuensinya. Karena frekuensinya cocok dan vibrasinya tepat, maka kita kemudian menjalin hubungan yang baik. Itu kalau konteksnya berkeluarga. Bagaimana kalau berteman, bagaimana kalau bersahabat, bagaimana kalau berkeluarga, bagaimana kalau bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan lain-lain. Sama, itu juga terjadi. Makanya ketika
Anda berhasil menggunakan frekuensi atau vibrasi yang baik, Anda tahu orang-orang yang sedang Anda hadapi adalah orang yang secara energi kurang cocok untukmu. Ada kan memang orang yang punya energi terlalu besar, sehingga ketika kita berhada di depannya, kita sama sekali nggak bisa bicara, sama sekali nggak bisa berkutik. Energinya terlalu besar. Contoh misalnya kita sebut contoh yang paling gampang itu Bung Karno atau Soekarno. Sudah berulang kali terbukti dan dibuktikan oleh masyarakat sedunia ketika Bung Karno bicara di atas podium, itu semua orang terkesima. Ini bukti sosok manusia seperti ini punya cadangan energi luar biasa. Nah, bagaimana bisa kayak gitu? Ya itu diolah. Anugerah betul, ya. Tapi saya meyakini kita semua ini punya kesempatan yang sama, diberi anugerah yang sama oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mau mengolahnya. Itu yang saya maksud. Jadi melatih frekuensi itu, contoh pikiran kita ini juga bergerak dengan frekuensi, vibrasi. Kalau saya bicara, terus kemudian Anda tergerak melakukan apa yang saya sampaikan, berarti frekuensi kita, vibrasi yang saya sampaikan, itu pas di dirimu. Tapi kalau tertolak, berarti frekuensimu dengan saya belum akur, belum cocok. Entah saya yang terlalu tinggi atau saya yang terlalu rendah bagimu, saya nggak paham. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan ini juga dikerjakan oleh orang-orang terdahulu yang sudah sampai di titik pencerahan. Mungkin cara saya menyampaikannya yang kurang pas, sehingga tidak terdengar lebih baik atau lebih manis di telinga Anda. Itu soal vibrasinya. Kalau frekuensinya itu jatuhnya ke wilayah nalar, karena listrik di otak kita yang bekerja itu menggunakan frekuensi. Atau ketika kau menangkap firasat dari kejauhan tentang orang tuamu, saudaramu, anakmu, istrimu, suamimu, tiba-tiba kita merasa ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah, itu frekuensi yang bekerja. Dari sana frekuensinya terkirim. Ketika kita duduk dalam kondisi yang paling pas gitu ya, sehingga akhirnya frekuensi itu sampai. Berbeda soal kalau ketika kita dalam kondisi rusuh itu macam-macam faktornya, lagi ruwet, lagi bosan, lagi macam-macam. Nah, itu akhirnya frekuensi nggak terbaca. Nah, hal ini yang kemudian menjadikan para nabi, para pencerah zaman itu mudah menangkap frekuensi yang dikirimkan Tuhan ke alam raya. Ya, frekuensi nanti ngomongin sinyal itu kan frekuensi yang dikirimkan, sinyal tuh, radio. Nah, itu prinsip radio juga termasuk yang tadi saya bahas. Vibrasi, kekuatan getarannya. Jadi ketika dadamu bergetar atau berdesir darahmu mendengar ungkapan perasaan hati atau pikiran dari orang lain, itu berarti vibrasinya cukup besar untuk menggedor kemapananmu sebagai makhluk. Ketika vibrasi yang disampaikan itu cocok untukmu, kau akan menerimanya. Kalau tidak cocok, maka dia akan tertolak. Dan vibrasi dan frekuensi tadi terpantik lewat energi. Itu. Nah, sekarang sebagai penutup, karena ini sifatnya ajakan, bukan ceramah, bukan anjuran atau nuding-nuding gitu ya, saya lebih senang berbagi. Kita bisa berdiskusi suatu saat jika sempat, atau Anda ingin berdiskusi dengan diri sendiri, silahkan. Karena teman terbaik itu adalah diri sendiri, musuh terbaik ya diri sendiri, sahabat terbaik diri sendiri, guru terbaik diri sendiri, murid terbaik ya diri sendiri. Jadi guru yang sejati adalah dirimu sendiri yang sedang menjadi murid bagi dirimu sendiri. Terima kasih. Segitu dari saya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Sampurasun, Rahayu, Sagung Lumayu.